Sobat OMK dimanapun kalian berada, perkenalkan nama saya Evelyn Hilkian Medis Babita. Saya di sini akan mengulik mengenai sejarah berdirinya Gereja Katolik Tati Santa Prawn Maria Ratu Selatan. Setelah kita akan mewawancarai para ketua-ketua kita untuk mengetahui bagaimana berdirinya Gereja Stasi Santa Prawn Maria Ratu Selatan. Baiklah sobat Katolik semua, di sini kita sudah bersama dengan narasumber kita. Selamat bergabung Pak Sugio dan Pak Sunardi. Apa kabar Pak? Puji Tuhan, semoga sehat selalu ya Pak. Ya, semoga begitulah sehat-sehat kita. Nah, lanjut kita akan bertanya. Ini Pak, awal mula berdirinya gereja kita ini ada berapa kakak dan bagaimana jalan pendiriannya? Ya, awal mulanya ada umat Katolik di Sumelala ini yaitu pada tahun 1955, yaitu sekitar 5 kakak. Yang pertama yaitu orang tua saya sendiri, yaitu Bapak Valen Sumadi. Yang kedua yaitu Bapak Samidi, Bapak orang tua dari Bapak Sutono. Dan yang ketiga Bapak Ahmad Salim, yaitu Bapak dari Bapak Suprapto. Yang keempat Bapak Boyran, yaitu Bapak dari yang Bapak Bapak Tunggal, yaitu di kantor Arteling namanya ya, yang dipergunakan untuk ini. Setelah itu hanya berselang beberapa bulan, yaitu kantor itu dipakai oleh PT, kita dipindahkan lagi ke bekas kantor KPKI dan kita memang agak lama di kantor KPKI itu. Setelah itu kantor KPKI itu dengan pergantian PT, yaitu sudah PTP. Kantor itu ditarik sama PTP, digunakan sama PTP, kita berpindah lagi ke belum masih seperti rumah biasa. Masih seperti rumah biasa Pak? Jadi orang itu dulu kesini belum ada gereja, tapi masih di rumah yang namanya rumahnya Pak Bambang dulu. Iya, jadi ibadahnya di belakang, ada bangun-bangun situ, lalu di depan khusus untuk pelajaran anak-anak agama kan gitu. Nah, terus lama-kelamaan kita punya cerita, ada punya rencana baru rumah itu direhab Pak ya. Nah, direhab lalu sebelum mau direhab tidak usah di sini gereja, tetapi rencana mau ibadah di gereja baru yang di sana itu. Jadi Pak, apakah awal mulanya posisinya gereja kita ini atau di sini, apakah ada berpindah-pindah Pak? Pembangunnya itu kemarin setelah kantor KPKI dibongkar, kemudian pindahlah untuk ibadah, tapi bukan gereja, tetapi masih di rumah yang namanya rumah katekis dulu Pak ya, rumah katekis yang dibakar oleh Pak Bapak kemarin ya. Nah, kemudian umat merencanakan untuk membangun gereja tidak usah di rumah, inginlah membuat gereja yang pantas untuk ibadah, kan begitu Pak ya. Nah, kemudian bekerjalah umat bersama pastor untuk mencari kayu. Kalau dulu belum ada kayu yang namanya kerajaan itu, mencari kayu bulat sama-sama gotong ke hutan untuk membangun gereja. Yang posisinya itu inilah posisinya di sinilah dulu gerejanya. Posisi gereja di Iya, sini Pak? yang mau dibangun itu kan begitu di sini. Berarti Pak lurusan gini ya Pak dulu? Iya, dari sinilah, di sini ke sana, Nah, panjang ke sana untuk gereja itu kan.
itu Asmika itu dulu L-nya itu. Jadi ada kenangan dulu itu. Kebetulan gereja dulu kan begitu. Dibangun lama-lama dibangun, bangun sudah hampir 80% Pak ya. 80% sudah bangun, rupanya tidak direstui oleh umat setempat untuk membangun gereja di sini. Ya, kemudian karena kita daripada ribut oleh umat itu, maka gereja ini tidak diteruskan, tetap didirikan sendiri, kemudian kembali beribadat di rumah. Di situ. Nah, terus lama-kelamaan gereja ini dibongkar, lalu di rumah ini baru direhab menjadi belum gereja dulu, belum boleh, masih kapel dulu, tapi panjang juga sampai ke sana. Tapi masih belum L-nya itu belum ada dulu yang apa? Yang tingkat itu Pak ya. Torkatris itu belum ada dulu. Nah, terbuat dari apa? Kayu kan itu. Bangunlah dulu, tapi belum ada salib, tetapi masih salibnya masih di bawah tutup keong itu dulu. Karena belum diizinkan namanya gereja kan begitu Pak ya. Begitu. Itu waktu masih ketua stasi yang pertama Pak Rijan. Nah, waktu itu ya Pak kan ya. Barulah itu, ya kan? Terus kemudian untuk selanjutnya karena ada perubahan waktu terus pergantian ke pengurusan ya. Pergantian ke pengurusan masih di sini itu terus berjalan ke pengurusan itu sampai dari Pak Parijan, kemudian dari Pak Sukiman ya 3 tahun masih tetap kerja itu, terus Pak Madiman, Pak Ayu, terus kemudian Bapak itu Pak Sukiman ya sampai tiga periode kan masih tetap kerja yang lama dulu yang masih kapel ya kan. Sebuah kapel ya kan Pak, yang belum gereja masih kapel. Nah, kemudian masuk yang keempat masuk saya yang menjadi ketua stasi di sini dulu. Nah, disitulah baru kita rehab lagi, ini kapel dulu direhab menjadi namanya gereja. Tetapi sebelumnya kita izin kepada Pak Lurah dulu, Pak Sayat ya, izin kepada Pak Sayat, minta izin bahwa saya mau merehab, bukan mendirikan, merehab rumah itu menjadi gereja. Kalau dulu masih kapel, ternyata Bapak Kepala Desa itu menyetujui, ya, iyalah itu nggak usah dinamakan kapel lagi sekarang, itu harus gereja. Masa dinamakan kapel, itu kata Pak Sayat dulu, naikkanlah salib katanya. Kemudian setelah itu tidak dapat izin dari kepala desa, pada saat itu barulah yang lama itu direhab. Kan dulu papan, diturunkanlah papan semua, baru naikkan batu. Dua beton seperti ini jadi itu, jadikan permanen sampai sekarang dan jadi sampai sekarang ini. Inilah awal daripada gereja yang sebenarnya kan begitu, mulai dari ya. Jadi sampai sekarang masih dipakai ini. Itu dari saya itu kan itu. Dari tahun berapa itu kemarin 80 tahun berapa itu ya? 87 ya 87 Pak ya 87 sampai sekarang gereja ini yang dipakai. Itulah perjalanan gereja kita sampai sekarang dipakai. Tunjukkan gereja-gerejanya. Baru Pak, setelah sudah ada stasi ini, sudah berapa ketua stasi ya Pak yang melayani gereja kita ini? Kalau saya sudah 10 kali termasuk Gantian periode. periode sampai sekarang ini. Itu diantaranya yang dulu pertama Pak Parijan, ya kan? Pak Parijan, kemudian dapat selanjutnya diganti lagi oleh Pak Diman Ayu yang sekarang masih ada. Kemudian yang ketiga Pak Sukiman almarhum. Nah, itu ya. Kemudian dilanjutkan lagi dengan Pak Liman, sekarang masih ada ya Pak ya, Pak Liman. Sesudah itu baru diganti kepada saya waktu itu ya, sekitar itu tahun 1998 maksud saya ya. Itu
itulah tadi yang diceritakan meriah gereja yang kemarin yang kedua itu 2 periode dulu ya, 20 periode 98 sampai dengan 2004 ya, sampai 2004. Kemudian sesudah saya kemudian diganti lagi dengan Bapak Marlan Samosir ya, Pak Marlan Samosir. Itulah dia, ini apa dia ya kan, membangun pagar ini, Pak Marlan Samosir gitu ya. Ya Pak ya, ingat Bapak kan? Itu kalau nggak salah Bapak juga yang menukang gitu. Waktu Pak Marlan Samosir ya, itu 1 periode. Kemudian sesudah Pak Marlan Samosir itu lalu lanjut kepada Pak Subur ya. Pak Subur itu Pak Subur Samosir. Nah itu 1 periode. Ya yang apa membangun itu kemarin apa? Ruang Astika ya, ruang Astika itu dari Pak Subur itu kemarin. Nah kemudian saya juga Pak Subur dilanjutkan lagi dengan Pak Tanggang, RT Tanggang. Ya sekarang kita wilayah itu kan, jadi Timbul Tanggang ya. Itu kemarin dia jadi yang ketika jadi kita itu membangun gudang dan bensin. Di situ itulah dari Pak Tanggang. Kemudian sesudah Pak Tanggang baru masuk kepada si Wadi. Nah, ya kan? Wadi yang kemarin itu ya. Sesudah Wadi baru masuk lagi kembali lagi kepada saya. Jadi itulah ceritanya tentang kepengurusan kita sampai sekarang ini. Jadi sampai sekarang ini kita ini bicarakan 2 periode lagi kan, ini masuk ke 2 periodenya untuk saya. Dan sampai selesai ya. Nah, itulah ya perjalanan kepengurusan yang sudah ada di stasi kita ini ya. Sudah 10 kali pergantian Bapak yang menjadi pengurus gereja Pak kan gitu Pak ya. Tetapi walaupun demikian, tapi yang paling banyak juga berjasa Bapak ini. Ya. Bapak ini dulu sebagai seksi bangunan di stasi kita ini. Ya. Baik merehab ini Pak Subur juga yang mengerjakan dulu. Ya, walaupun ketuanya saya. Kemudian Pak Asika juga Pak Subur juga. Ya. Kemudian Ujang itu walaupun ketuanya Bapak ini juga yang seksi pembangunan yang membangun juga Bapak ini. Banyak jasa Bapak ini kan ya, itulah ceritanya ya. Pak, dulu kan Pak gereja kita ini masih sebuah kapel. Kalau itu kapel Santa Maria. Bagaimana bisa menjadi sekarang ini seperti itu? Jadi gereja Katolik Santa Perawan Maria Ratu Selarong. Oh, kalau itu ceritanya begini. Dulu kan kita masih ceritakan tadi di luar. Dulu memang belum dinamakan gereja, masih kapel. Nah, kemudian setelah itu kita lihat menjadi gereja yang dinaikkan ke atas, maka disepakati dan disetujui oleh kepala desa bahwasanya ini bukan kapel lagi tetapi gereja. Tapi waktu itu masih gereja Santa Maria. Nah, kemudian tambah tahun ke depan, ya, karena umat menginginkan kapan ulang tahun gereja kita rayakan, maka disitulah kita cari bersama untuk menambah nama atau dirubah nama supaya tanggal berapa kita rayakan kan begitu Pak. Kemudian saya berinisiatif tidak merubah nama Santa Maria, maka ditambah saja menjadi Ratu kan begitu. Itu sekitar tahun 2018 saya menjadikan 2019 ya. 2019 barulah kita sepakat untuk menambah nama supaya ada nama memperingati hari ini, nama gereja, pesta gereja itu. Makanya tahun 2019 sepakat kita bentuk, di situ saya cari-cari rupanya ketemulah yang namanya Santa Perawan Maria Ratu. Maka di situ kita rayakan dan kita temukan setiap tanggal 22 Agustus. Nah, tahun 2019 itulah mulai terbentuknya resmi menjadi gereja Santa Perawan Maria Ratu, yang sebelumnya di Santa Maria saja kan begitu. Ya, makanya sampai sekarang gereja kita ini dirayakan setiap tanggal 22 Agustus untuk ulang tahun gereja kita ini. Bukan merayakan kapan berdirinya, tetapi nama gereja itu, nama pelindung kan begitu ya. Itulah pentingnya. Itu cerita bagaimana bisa terbentuk Santa Perawan Maria itu. Ya. Nah, terus dengan berjalannya waktu sampai sekarang ini ya,
sudah berjumlah sekitar 50 kepala keluarga, ya, sekitar 50 kepala keluarga, dan itu sekarang sudah menjadi 2 lingkungan, ya, sudah terbentuk lingkungan, ya, 2 lingkungan itu Santa Coletta dan Santa Blasis, ya, Santa Blasis. Jadi stasi Santa Paramahansa ini sudah memiliki dua lingkungan, ya, karena namanya sudah banyak yang umat kan begitu, harus dibentuk lingkungan kan begitu, ya. Nah, dengan berjalannya waktu ini sangat membedakan lagi, dan saya dengar sekarang ini di Korea Pak ya, semakin bertambah orang lagi, ya, ada binatang, jadi itu ya tambah lagi satu. Dan kebetulan yang tambah itu orang ini mempunyai skill untuk menjadi pengurus gereja, untuk memajukan gereja. Nah, ini sangat membedakan kita, ya. Itulah ya bagaimana terbentuknya Santa Paramahansa itu, dan sekali lagi dijelaskan bahwa stasi kita ini sudah memiliki 2 lingkungan, ya. Nah, itu ya sudah disebutkan tadi, ya, sampai sekarang berjalan, ya. Kan sudah beberapa perkembangan ini kita Pak, dan sudah mempunyai 2 lingkungan ya Pak, yang Koleta dan Singapura. Nah, di gereja kita juga ada organisasi OMK ya Pak. Nah, dalam organisasi OMK itu yang diberi fasilitas dan prasarana apa saja yang sudah diberikan gereja untuk mendukung OMK Pak? Oh itu ya, kita sebagai pengurus gereja, saya rasa yang kita pentingkan tidak hanya orang-orang tua saja, tetapi kita juga perlu memperhatikan dia dan juga OMK dan juga kegiatan ibu dan bapak-bapak yang lain. Nah kemudian ya tadi yang dipertanyakan bagaimana untuk mendukung kegiatan OMK. Nah jadi kami dari pengurus itu sepakat dengan pengurus dan juga sepakat dengan umat untuk mendukung kegiatan OMK supaya OMK ini bersemangat, maka kami memberikan apa yang diinginkan oleh OMK tersebut. Maka kami dari bapak-bapak ya, Pak Dikut sebagai seksi pembangunan, sepakat kami untuk membuatkan apa yang dibutuhkan oleh OMK, yaitu lapangan ya. Dan sekarang sudah ada inilah yang kita buat untuk mendukung kegiatan OMK, membuat ini lapangan badminton. Ya, ini karena keinginan daripada OMK Pak ya. Jadi supaya OMK bersemangat, kita buatlah karena dia meminta lapangan badminton. Nah, maka kita buatkan supaya mereka bergiat. Dan di samping itu juga tidak hanya badminton saja, tetapi kami juga memikirkan supaya bersama-sama main guyup bersama, tidak kalau badminton kan terbatas waktunya. Nah, maka jadi supaya mereka main bersama, gembira bersama, maka kami buatkan lagi yang namanya lapangan voli ya. Nah, lapangan voli supaya mereka bermain bersama, dan sekarang sudah ada OMK kita yang di sana dan sudah main di sana. Itulah bentuk kepedulian kita, kedudukan kita untuk OMK kita ya, yaitu kepedulian kami daripada para pengurus-pengurus ini ya. Ini sekarang anak-anak ini bersemangat ya untuk main itu. Mereka bersemangat karena kami dari pengurus itu mendukung apa yang diinginkan oleh mereka ya, itu. Nah di samping itu juga kita hanya OMK yang kita butuhkan, ini kan sudah kita buat. Kemudian dia kemarin ruangannya masih kurang bagus Pak ya, kurang bagus, maka kita bagusi, kita benahi, dan sekarang sudah tampak di sini ada namanya ruang ruang bina iman anak ya. Kita perhatikan juga. Nah, mengapa semuanya ini kok bisa begitu? Itulah tugas kami dari pengurus Pak ya. Kita pengurus tidak hanya memperhatikan pengurus, tapi kita memperhatikan kepentingan bersama, supaya anak-anak, orang muda, ibu-ibu, bapak-bapak, dan semua kita perhatikan, kita fasilitasi. Dan kalau mereka kekurangan dana, misalnya dana untuk main ya dan segala macam, itu stasi memberikan apa yang dibutuhkan seperti bola voli, net ya, racket dan segala macamnya, itu kita ambil dari dana kas stasi kan gitu Pak ya. Itu bentuk kepedulian kami daripada pengurus di era sekarang ini ya.
memang berbeda dengan dulu. Memang dulu belum ada kesemangatan, tapi sekarang dengan bertambahnya waktu dan kemajuan zaman, ya kita ikuti kemajuan zaman anak-anak. Kan gitu Pak ya, tidak hanya melulu pada zaman dahulu-dahulu. Dan itu ya. Itulah ya, Halo sobat OMK. Jadi, sejarah singkat gereja Stasi Santa Perawan Maria Ratu Selalak ini diawali pada tahun 1955 dengan jumlah umat sebanyak 5 kakak. Nah, kepala Dewan Stasi yang sudah melayani gereja kita ini sudah berjumlah 9 orang. Pastor yang pertama kali melayani di gereja Stasi Santa Perawan Maria Ratu Selalak ini ialah Pastor Gali, Pastor Lorenzi, Pastor Ferraro, Pastor Vantelli, Pastor Mayasko, dan Pastor Chandharma. Pada saat ini, Stasi Santa Perawan Maria Ratu Selalak sudah memiliki 2 lingkungan, yakni lingkungan Santo Blasius dan lingkungan Santa Coletta, dengan jumlah umat kurang lebih 50 kakak. Demikian sejarah berdirinya Gereja Katolik Stasi Santa Perawan Maria Ratu Selalak. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Terima kasih, goodbye and see you semuanya.